Saudara, sebentar lagi kita sudah mau selesai, sebentar lagi nanti akan ada pengurapan, ada pelantikan dan semuanya. Saudara, dan tadi saudara sudah mendengar bagaimana sharing dari Bevis, bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang membawa more than excellent, saudara. Melakukan sesuatu yang far beyond our duty, melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar akan tugas kita. Saudara, tapi hari ini ketika saya berdoa, tadi ketika saya menyembah, Tuhan berikan ayat jaminan buat setiap kita. Karena saya tahu tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya sendirian, semua tugas, semua amanat agung. Tapi bukankah Dia yang berkata Dia akan memberikan pertolongan dari surga buat kita semua. Maka ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau bukan sendirian, tapi engkau jalan bersama dengan Tuhan, engkau berjalan dengan pasukan malaikat yang menyertai engkau. Tapi saudara, peperangan yang sesungguhnya adalah ketika kalian selesai dari tempat ini. Seperti yang tadi kemarin Joshua bilang, kalian tempat ini buat dosa aja gak mikir, saudara. Mau ngapain aja pasti kita akan on fire semangat dengan Tuhan. Tapi setelah kita selesai dari tempat ini, peperangan yang sesungguhnya akan dimulai. Saudara, dan inilah ayat yang Tuhan berikan, buka sama-sama 2 Korintus 4. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya minta maaf saya tidak menyiapkan PPT-nya. Jadi bukalah di Alkitab masing-masing 2 Korintus 4. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tapi saya ambil dalam terjemahan The Passion. Karena ini menjelaskan lebih jelas, saudara. Dalam terjemahan The Passion dikatakan, kami ini seperti bejana-bejana tanah liat biasa yang membawa harta kemuliaan ini di dalam. Sehingga kuasa yang tidak terbatas ini akan dilihat sebagai kuasa Allah dan bukan kuasa kami. Seperti tadi Bevis katakan, kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin kita ini cuma pengecut, kita ini cuma bejana yang biasa. Tapi hari ini Tuhan sudah mencurahkan kuasanya di tengah-tengah kita. Maka yang ada dalam hidupmu adalah kuasa yang tidak terbatas. Karena kita menyembah Tuhan yang no limit. So Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dan kuasa itu sudah ada dalam hidupmu. Dan ketika nanti engkau pulang ke tempatmu masing-masing. Engkau membuat mujizat demi nama Tuhan. Engkau membuat apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu, karunia demi karunia. Maka orang akan melihat itu bukan engkau, tapi siapa? Tuhan. Jadi kita ini siapa? Cuma kita berkata kita ini cuma bejana-bejana, tanah liat yang biasa. Tapi apa yang membuat kita berbeda? Kita membawa harta kemuliaan dan kuasa yang tidak terbatas dalam hidup setiap kita. Jadi nanti kalau kalian pulang, kalian menghadapi masalah, jangan cepat-cepat ngomel. Jangan cuma bilang, aku gak bisa. Aduh ini gak mungkin. Ingat, ada kuasa yang tidak terbatas dalam hidupmu, saudara. Jadi jangan terlalu banyak ngomel dan jangan mudah menyerah. Dan lanjutkan apa yang Alkitab katakan. Meskipun kami mengalami segala macam tekanan, tetapi kami tidak akan hancur. Saudara, ketika di luar nanti kau akan mengalami tekanan demi tekanan. Percayalah, jaminannya hari berkata engkau tidak akan menjadi hancur. Tapi engkau akan semakin menjadi kuat. Alkitab berkata kadang-kadang kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi menyerah bukanlah suatu pilihan. Bilang ke kanan kirimu, menyerah bukan pilihan aku. Menyerah bukan pilihanku. Menyerah bukan pilihan Tuhan. Menyerah bukan pilihan kita. Alkitab berkata kami dianiaya oleh orang-orang lain. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami boleh dipukul sampai jatuh. Tetapi kami tidak akan kalah. Engkau mungkin akan jatuh beberapa kali. Tapi kau akan bangkit lebih kuat. Mungkin iblis akan menarik engkau. Tapi Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi. Dan ketika engkau jatuh di lubang dosa. Perhatikan Bapak. Engkau jatuh di lubang dosa bukan berarti semuanya berakhir. Alkitab berkata orang benar jatuh 7 kali, engkau bangkit 8 kali. Setiap kali iblis mencoba menjatuhkanmu dan mungkin engkau berhasil jatuh. Tapi pastikan engkau bangkit lebih kuat. Pastikan engkau terbang lebih tinggi. Pastikan engkau akan berkata iblis balas dendam waktunya datang. Dan pastikan iblis tahu akan masa depannya, saudara. Ketika saya suka perkataan ini. Ketika iblis mengingatkanmu akan masa lalumu. Ingatkan iblis akan masa depannya. Apa masa depannya? Dia akan kembali dan dibakar di api yang kekal. Kita bagaimana Kak? Kita naik di awan-awan bersama dengan surga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.
Saudara, hari ini saya sungguh berdoa. Jangan biarkan apapun membuat engkau berhenti. Tapi kali kita berkata kitalah unstoppable dan kitalah unbreakable. Engkau tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Engkau tidak bisa dihentikan oleh apapun. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena kuasa Tuhan yang bekerja sempurna di tengah-tengah kita. Dan hari ini ketika engkau nanti terima pengurapan. Engkau berkata, Tuhan, aku ini cuma bejana tanah liat biasa. Tapi hari ini kuasa-Mu dan pengurapan-Mu turun di tengah-tengahku. Maka ketika engkau kembali ke tempat masing-masing, engkau bukan anak biasa, engkau bukan anak dari om ini, anak dari tante ini, bukan saudara. Tapi engkau anak raja di atas segala raja. Dan hari ini saya berdoa, biar setiap benih firman yang sudah selama 3 hari ini, saudara terima dan tangkap. Pastikan benih itu bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat untuk banyak orang. Pastikan cahayamu bersinar dengan sangat terang. Biarkan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan.